Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi hukum-hukum logika proposisi. Nah, kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Ismi Mulyani Iskandar. Saya Nur Syafika. Kami dari Universitas Teknologi Akbar Makassar akan mempersembahkan hasil kerja kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syafika. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita perlu mengetahui apa itu proposisi. Proposisi merupakan logika dasar dari semua penalaran reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan statement, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak keduanya dapat disebut proposisi. Jadi, proposisi adalah kalimat yang dapat diberi nilai kebenaran, benar atau salah. Suatu proposisi dilambangkan dengan huruf kecil yaitu P, Q, R, dan seterusnya. Contoh proposisi, matahari sangat panas adalah proposisi bernilai benar. Bumi terbuat dari keju adalah proposisi bernilai salah. 2 ditambah 2 sama dengan 22 adalah proposisi bernilai salah. Adapun tabel penghubung proposisi. Simbol ini diartikan sebagai negasi, di mana di sini kita membaca tidak atau bukan. Selanjutnya, simbol ini diartikan sebagai konjungsi, dibaca dan. Simbol ini diartikan sebagai disjungsi atau dibaca atau. Simbol ini diartikan sebagai implikasi atau kondisi tunggal, dibaca jika maka atau hanya jika. Simbol ini diartikan sebagai biimplikasi, di mana kita membacanya jika dan hanya jika. Selanjutnya saya akan masuk ke materi utama, yaitu hukum-hukum logika proposisi. Dimulai dari hukum identitas. Hukum identitas adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa suatu pernyataan logika selalu bernilai benar jika dihubungkan dengan dirinya sendiri menggunakan operator logika AND atau OR. Terdapat 2 bentuk utama dari hukum identitas. A, P atau false identik dengan P. Contoh kalimatnya, aku memenangkan lotre atau aku gagal dalam ujian. P sendiri, aku memenangkan lotre, false, aku gagal dalam ujian. Nah, kebenarannya itu ada di P. Jadi, kebenarannya itu ada di P sendiri. B, P dan true identik dengan P. Contoh kalimat, aku pergi ke bioskop dan hari ini adalah hari Selasa. P, aku pergi ke bioskop, true, hari ini adalah hari Senin. Nah, keduanya dari P atau true itu bernilai benar. Selanjutnya, hukum nul atau domisili adalah salah satu hukum dasar yang menyatakan bagaimana operator logika AND dan OR berinteraksi dengan proposisi yang selalu benar atau true atau selalu salah false. Hukum ini melibatkan 2 proposisi utama atau 2 prinsip utama. Yang pertama itu A, P atau true identik dengan true. Contoh kalimat, entah aku lulus ujian atau kita semua mendapatkan libur nasional. P, aku lulus ujian, true, kita semua mendapatkan libur nasional. Dari keduanya ini bernilai benar, tapi kita pilih salah satunya, jadi pernyataan akan tetap benar. B, P dan false identik dengan false. Contoh kalimat, aku mendapatkan nilai A dan aku gagal dalam ujian. P, aku mendapatkan nilai A, false, aku gagal dalam ujian. Dari P-nya itu bernilai true, false-nya bernilai salah. Kita menggunakan operator AND, jadi pernyataan itu akan tetap salah.
Hukum negasi, di mana menyatakan bahwa negasi dari sebuah proposisi P disebut juga negasi P, memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan proposisi P itu sendiri. Dengan kata lain, jika P benar atau true, maka negasi P salah atau false. Jika P salah atau false, maka negasi P benar atau true. Ini berarti bahwa negasi P adalah kebalikan dari P. A, yaitu P atau negasi P identik dengan true. Contoh kalimat, entah hujan atau tidak hujan. Ini berarti kondisi yang dijelaskan pasti benar, karena ada dua kemungkinan yang mencakup semua situasi. B, P dan negasi P identik dengan false. Contoh kalimat, saya sedang tidur dan tidak sedang tidur. Ini secara logis tidak mungkin, karena tidak mungkin seseorang melakukan dua hal yang bertentangan pada saat yang sama. Hukum idempoten, di mana menyatakan bahwa operasi logika seperti konjungsi and dan disjungsi atau or terhadap satu variabel proposisi yang sama akan menghasilkan nilai yang sama. A, P atau P identik P. Contoh kalimat, jika hari ini adalah Sabtu atau hari ini adalah Sabtu. Ini berarti bahwa jika kita menyatakan bahwa sesuatu benar atau benar, maka itu masih tetap benar. B, yaitu P dan P identik dengan P. Contoh kalimat, jika lampu lalu lintas berwarna merah dan lampu lalu lintas berwarna merah. Ini berarti bahwa jika kita menyatakan bahwa sesuatu benar dan benar, maka itu tetap benar. Nah, selanjutnya hukum inovasi. Hukum inovasi ini sering digunakan dalam membuktikan atau menyederhanakan ekspresi logika proposisi. Nah, di sini negasi P identik dengan P. Contoh kalimat, jika P adalah saya akan pergi ke bioskop, maka negasi P adalah saya tidak akan pergi ke bioskop. Negasi P berarti saya akan pergi ke bioskop menunjukkan bahwa saya memang akan pergi ke bioskop. Dengan menggunakan hukum inovasi, kita dapat mengonfirmasi kembali kebenaran proposisi awal setelah melakukan negasi ganda. Hukum absorpsi. Hukum absorpsi dalam logika proposisi adalah dua aturan yang menyederhanakan ekspresi logika dengan menggabungkan dan mengeliminasi elemen yang berulang. Terdapat dua bentuk utama hukum absorpsi. A, P atau P dan Q identik dengan P. Contoh kalimat, saya akan pergi ke bioskop. P dan Q, saya akan pergi ke bioskop dan saya akan menonton film baru. P atau P dan Q, saya akan pergi ke bioskop atau saya akan pergi ke bioskop dan saya akan menonton film baru. Pernyataan di atas dapat disederhanakan menjadi hanya P, saya akan pergi ke bioskop. B, P dan P atau Q identik dengan P. Contoh kalimat, P, saya akan belajar. P atau Q, saya akan belajar atau saya akan mengerjakan PR. P dan P atau Q, saya akan belajar dan saya akan belajar atau saya akan mengerjakan PR. Pernyataan di atas dapat disederhanakan menjadi hanya P, saya akan belajar. Hukum komutatif adalah prinsip yang menyatakan bahwa urutan proposisi dalam operasi logika tidak mempengaruhi hasil dari operasi tersebut. Contoh A, P atau Q identik Q atau P. Contoh kalimat, P, saya akan pergi ke pantai, Q, saya akan pergi ke gunung. P atau Q berarti saya akan pergi ke pantai atau saya akan pergi ke gunung. Q atau P berarti saya akan pergi ke gunung atau saya akan pergi ke pantai.
Kedua pernyataan ini memiliki makna yang sama, yaitu salah satu dari dua kondisi tersebut akan terjadi. B. P dan Q identik Q dan P. Contoh kalimat, P. Saya akan belajar. Q. Saya akan menyelesaikan tugas. P dan Q berarti saya akan belajar dan saya akan menyelesaikan tugas. Q dan P berarti saya akan menyelesaikan tugas dan saya akan belajar. Kedua pernyataan ini memiliki makna yang sama, yaitu salah satu dari dua kondisi tersebut akan terjadi. Selanjutnya, hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan pengelompokan operan dalam operasi logika baik konjungsi atau disjungsi tidak mempengaruhi hasil akhir dari operasi tersebut. A. P atau Q atau R identik P atau Q atau R. Contoh kalimat, saya akan pergi ke pesta. Q, saya akan menonton film. R, saya akan membaca buku. P atau Q atau R, saya akan pergi ke pesta atau saya akan menonton film atau saya akan membaca buku. P atau Q atau R, saya akan pergi ke pesta atau menonton film atau saya akan membaca buku. Dalam kedua kalimat tersebut, meskipun cara pengelompokan proposisi berbeda, maknanya tetap sama. B. P dan Q dan R identik P dan Q dan R. Contoh kalimat, P. Saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah. Q. Saya membersihkan kamar. R. Saya mencuci piring. P dan Q dan R. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah dan saya membersihkan kamar dan saya mencuci piring. P dan Q dan R. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah dan saya membersihkan kamar dan saya mencuci piring. Dalam kedua kalimat tersebut, meskipun cara pengelompokan proposisi berbeda, maknanya tetap sama. Hukum distributif adalah prinsip yang menggambarkan bagaimana operasi logika AND dan OR dapat didistribusikan satu sama lain. Ada dua bentuk utama dari hukum distributif. A. P atau Q dan R identik dengan P atau Q dan P atau R. Contoh kalimat, P. Hari ini saya pergi ke pantai. Q. Saya membawa kamera. R. Saya membawa handuk. P atau Q dan R berarti hari ini saya memutuskan untuk pergi ke pantai atau saya membawa kamera dan handuk bersama. P atau Q dan P atau R. Hari ini saya memutuskan untuk pergi ke pantai atau saya membawa kamera dan hari ini saya memutuskan untuk pergi ke pantai atau saya membawa handuk bersama. Kita dapat melihat bagaimana hukum distributif OR terhadap N berlaku dalam konteks kalimat yang lebih konkret. B. P dan Q atau R identik dengan P dan Q atau P dan R. Contoh kalimat, P. Dia belajar untuk ujian. Q. Dia mempersiapkan catatan. R. Dia mempraktikkan soal ujian. P dan Q atau R. Dia belajar untuk ujian. Dan dia mempersiapkan catatan atau mempraktikkan soal ujian. P dan Q atau P dan R artinya dia belajar untuk ujian dan dia mempersiapkan catatan atau dia belajar untuk ujian dan dia mempraktikkan soal ujian. Kita dapat melihat bagaimana hukum distributif OR terhadap N berlaku dalam konteks kalimat yang lebih konkret. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara operasi logika N dan OR terhadap negasi secara spesifik terhadap dua hukum De Morgan. A. Negasi P dan Q identik dengan negasi P atau negasi Q.
Contoh kalimat, jika hari ini tidak hujan dan tidak ada angin kencang, maka saya akan pergi berbelanja. Penyederhanaan dengan hukum De Morgan, jika hari ini tidak hujan atau tidak ada angin kencang, maka saya akan pergi berbelanja. Setelah menerapkan hukum De Morgan, kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana tetapi tetap setara secara logika. B. Negasi P atau Q identik dengan negasi P dan negasi Q. Contoh kalimat, saya tidak akan pergi ke pesta atau nonton film. Penyederhanaan dengan hukum De Morgan, saya tidak akan pergi ke pesta dan tidak akan nonton film. Setelah menerapkan hukum De Morgan, kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana tetapi tetap setara secara logika. Adapun contohnya, di sini kita tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q. Keduanya ekuivalen secara logika. Penyelesaian di mana P atau negasi P atau Q identik P atau negasi P dan negasi Q. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya, P atau negasi P atau Q identik dengan P atau negasi P dan P atau negasi Q. Di sini kita menggunakan hukum distributif. Selanjutnya, P atau negasi P atau Q identik true dan P atau negasi Q. Di sini kita menggunakan hukum negasi. P atau negasi P atau Q identik dengan P atau negasi Q, di mana di sini kita menggunakan hukum identitas. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hukum-hukum logika adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur penalaran dan argumen logis. Mereka memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari premis-premis tertentu adalah valid dan konsisten. Ini mendasari logika formal dan digunakan untuk membangun argumen yang valid, menyederhanakan proposisi, dan memastikan konsistensi dalam penalaran logis. Mereka esensial dalam ilmu komputer untuk memahami dan menyusun struktur argumen yang kuat dan tidak kontradiktif. Mungkin itulah hasil dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.